warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu ayumajjisani aw yunassirani ayuhawidani atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadirin sekalian yang semoga senantiasa antum semuanya dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Jalla Jalalu, pada malam hari ini kita hadir di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Manarul Islam Bangil, dalam rangka mengikuti kajian Islam yang insyaallah panitia Masjid Manarul Islam memberikan judul Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Naam. Dan pembicara utama pada malam hari ini tentu kita telah mengetahuinya dari beberapa iklan yang ditampilkan melalui WA, Instagram, adalah Koh Dondi Tan, yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Beliau sangat familiar sekali. Kita masyarakat Bangil insyaallah tidak ketinggalan mengikuti bagaimana beliau mengajak banyak orang di luar Islam untuk kembali kepada Islam melalui kajian ilmiah beliau, kemudian debat ilmiah beliau, dan tentunya atas bimbingan dari Allah Jalla Jalaluh banyak, bisa sebut ratusan ya, bisa sebutkan insyaallah sampai ratusan orang yang tadinya di luar Islam kemudian memasuki agama Islam. Alhamdulillah, wallahu akbar. Jamaah sekalian, Koh Dondi memiliki yayasan yang mana yayasan ini fokus kepada dakwah Islam dan kemudian mengajak mereka yang ingin memasuki Islam, ya, bertanya, bahkan ingin adu argumen untuk kemudian dilayani dengan baik melalui yayasan ini. Yayasan apa ini, kok? Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. YPMA. Nah, dan tentunya jamaah, saya harapkan melalui forum yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita untuk bisa kemudian ikut aktif membantu dakwah beliau. Ya. Oh iya, mana? Dengan memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Wabil khusus, insyaallah nanti panitia mengajak antum semuanya untuk aktif membantu beliau, ya, dengan menginfakkan harta yang terbaik yang kita miliki. Demi Allah, ini kebaikannya akan kembali kepada kita semua, jemaah. Kapan lagi kita membantu seseorang, ya, yang berdakwah, mengajak orang di luar Islam untuk kemudian masuk Islam, bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Apabila kita terlibat di dalamnya, maka demi Allah kita akan memiliki saham yang besar di hadapan Allah kelak. Membantu dakwah tauhid, mengajak orang di luar Islam, orang kafir menuju Islam, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tolong masyarakat Bangil agar kompak dan aktif ya dalam membantu dakwah beliau. Dan ini momen-momen yang jarang dan langka jamaah. Beliau mau datang di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, datang ke Bangil, ke Masjid Manarul menemui kita. Dan kapan lagi kita kemudian membantu dakwah beliau. Ini yang saya tekankan pada malam hari ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Saya diminta oleh pengurus atau takmir Masjid Manarul Islam untuk mendampingi Koh Donditan dan sedikit memberikan 1-2 kata tentang mahalnya hidayah. Ya. Hidayah itu memang mahal. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-91 berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati di dalam kekafirannya, lan tuqbala minhum taubatuhum, lan tuqbala min ahadihim, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan jamaah, orang yang kafir kemudian mati dalam kekafiran, dia masuk neraka. Ya. Kemudian dia ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Coba apabila dirupiahkan, berapa itu nilainya jamaah? Dan tidak akan pernah ada seseorang memiliki emas sepenuh bumi. Kemarin ada viral, seorang anggota Mahkamah Agung ya, ketangkep di rumahnya, terdapat uang hampir 1 triliun dan 51 kilo emas. 51 kilo emas jamaah, dan uang hampir 1 triliun. Ya, mantan anggota Mahkamah Agung. Anda bayangkan berapa banyak duit tuh? Ini kata Allah, orang kafir besok itu menyesal dia, berharap dia bisa diangkat dari neraka, dikeluarkan dari neraka, menjadi muslim, walaupun menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Anda bayangin semua gunung itu emas, semua lautan emas, semua daratan emas, semua pohon emas. Betapa mahal Islam itu jamaah. Dan di dalam surat Al-Hijr kedua Allah Ta'ala berfirman, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu, mereka begitu menyesalnya, sampai mereka sering berharap bahwa dulunya mereka adalah seorang muslim. Berharap bahwa dulunya mereka adalah seorang muslim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Al-Hijr ayat 2. Oleh karenanya jamaah, Islam begitu mahalnya. Hidayah ini begitu mahalnya. Sehingga Allah Ta'ala berpesan kepada kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali tetap di atas agamanya Allah, dinul Islam, sebagai seorang muslim wal muslimah. Maka inilah orangnya, Koh Dondi. Koh Donditan ini banyak mengajak ya, orang di luar Islam untuk masuk Islam. Bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar atas jasa beliau, menerima segala amal baik beliau dan mengampuni segala kesalahan beliau. Dan semoga kita semuanya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waktu berikutnya ana serahkan kepada tim dari Kohdon dia. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang luar biasa. Sepatutnya kita mulai dengan gema yang sangat luar biasa. Kita cek takbir boleh? Kita cek takbir boleh? Kita coba yang bapak-bapak kita lihat luar biasa sampai ke belakang. Sampai yang belakang, tapi kita cek suaranya dulu. Untuk yang ikhwan, takbir. Yang belakang menyusul kayaknya tadi ya. Sekali lagi, yang ikhwan, takbir. Masya Allah. Kita cek yang ibu-ibu, walaupun setengah, biasanya suaranya double kayak. Baik, yang ikhwan lagi, yang akhwat. Yang akhwat, takbir. Hampir, Pak. Hampir dimakannya suara kita, Pak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terdengar suara kita sampai ke belakang, Mbak? Terdengar jelas? Kita cek dulu agar nanti kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh syekh kita, koh kita, bisa tertangkap dengan baik tentunya, insya Allah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini berkat izin dari DKM Masjid, kita bisa hadir di Masjid Manarul Islam Bangil, Masya Allah, dalam agenda yang telah kami rancang dalam 1 tahun belakangan ini, bersama dengan lembaga yang mempelopori terwujudnya kegiatan safari dakwah bersama Kohdon Ditan. Yang pertama adalah INH. Ada yang pernah dengar INH? Ada yang pernah dengar INH? INH ini merupakan sebuah lembaga dakwah kemanusiaan yang dipelopori oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Beliau yang kemarin keluar dari Gaza bersama istrinya, yang hari ini keliling Indonesia menyampaikan pesan kemanusiaan dan pesan persaudaraan terkait dengan bagaimana saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang masih ingin bertahan di Gaza berkat ingin menjaga kehormatan Islam. Dan hari ini INH juga bersama dengan sebuah yayasan, yaitu Wasilah Amal Khairat, yang mana yayasan ini merupakan yayasan yang berfokus di bidang dakwah dan juga kemanusiaan pula, yang telah bergerak secara internasional, konsisten setiap bulannya mengirimkan bantuan yang mana diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari proyek dakwah kita. Pasca 1 tahun yang lalu saudara kita diserang oleh teroris laknatullah Israel, kita melakukan upaya penyadaran kepada saudara-saudara kita. Kita berupaya untuk mengedukasi betapa pentingnya kita untuk ikut terlibat mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dan hari ini adalah bagian dari itu, Bapak Ibu semuanya. Kenapa demikian? 90% saudara kita yang ada di Gaza hari ini memang membutuhkan bantuan internasional, dan sebagian besarnya itu bagian terbanyak adalah dari Indonesia, Masya Allah. Bahkan terakhir 2 minggu yang lalu, sebuah rumah sakit yang dibuat oleh orang Indonesia hancur, Pak. Hancur, dileburkan oleh
teroris Zionis Israel. Maka hari ini terpanggil hati kita untuk kembali menyuarakan, minimal merawat rasa peduli kita terhadap saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dan mana hari ini kami juga, Masya Allah, kita mendatangkan seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang mana tokoh ini adalah seorang pakar kristolog yang sudah banyak menjadi tempat-tempat orang-orang yang ingin menemui Islam, orang-orang yang ingin mencari Tuhan yang benar, orang-orang yang ingin mencari agama yang memang rasional dan juga benar. Maka tidak jarang orang-orang yang meminta Pak gambaran oleh beliau malah memutuskan untuk masuk Islam. Takbir! Masya Allah. Itu yang hari ini kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama bagaimana di YouTube beliau, mungkin di Instagram, mungkin juga di TikTok. Itu adalah kenyataan. Bagaimana Islam itu Masya Allah luar biasa. Nanti akan disinggung oleh Ustadz Koh kita secara langsung nanti, Koh Donitan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini juga kami bersepakat di tengah-tengah proyek dakwah yang kami sampaikan, kami juga ingin selalu mengingatkan bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Maka setiap bulannya kita selalu peduli dan memperhatikan bagaimana isu-isu yang hari ini lahir di tengah-tengah Gaza, Palestina. Dan salah satunya kita juga ikut terlibat untuk mengirimkan bantuan setiap bulan secara langsung, yang alhamdulillah kita sudah membuat cuplikan videonya yang ada di sana. Cuplikan video yang kita kirimkan langsung di sana untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Masya Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, kita berharap nanti pasca kita mendengarkan kajian ilmu yang memkuatkan tauhid kita, tidak ada salahnya. Nanti kita ingatkan kembali, kita suarakan kembali, kita dakwahkan kembali bagaimana pentingnya kita untuk perhatian kepada saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah nanti tim kita akan menjumpai Bapak dan Ibu semuanya. Yang mana setiap bulannya kita bertemu dengan orang-orang baik di tengah safar yang ingin mendoakan agar kegiatan safar yang sifatnya untuk menjaga dan merawat rasa peduli dengan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina terus terawat, sehingga kita tidak melupakan perjuangan mereka yang hari ini jumlah berkorbannya semakin bertambah. Innalillahi. Kita harap nanti pasca acara kita akan memunculkan sebuah tayangan video yang nanti semoga bisa mengingatkan kita bahwa kepedulian terhadap Gaza, Palestina penting bagi kita rawat, kita ikut berkontribusi untuk mereka. Siap kita bantu mereka? Siap kita bantu saudara kita yang ada di Gaza, Palestina? Takbir! Takbir! Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti pasca ceramah, mari kita merenungkan diri melihat bagaimana genosida itu sangat-sangat tidak manusiawi dan penderitaan sampai hari ini dirasakan oleh saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Insya Allah tim kita sudah menjumpai Bapak Ibu semuanya. Nanti akan ada kontak yang dijalankan. Silakan niatkan untuk kebaikan, salah satunya kebaikan untuk kemanusiaan yang hari ini kita rawat. Mungkin itu saja. Mari sama-sama kita dengarkan sebuah pemaparan ilmiah terkait dengan Islam yang akan dipaparkan oleh tokoh yang sangat luar biasa, yang kemarin baru-baru ini mendapatkan sebuah penghargaan luar biasa dari IKADI, Ikatan Dakwah Indonesia, yang mana menjadi tokoh yang sangat luar biasa dalam dakwah Islam ini, Masya Allah. Mari sama-sama kita sambut, yaitu Koh Donitan dengan gema takbir. Takbir! Takbir! Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Siap, awas. 6. Ini aja, Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya malam ini bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian di Masjid Manarul Islam Bangil. Masya Allah. Terima kasih banyak buat undangannya di masjid ini. Insya Allah nanti kita akan berbagi pengalaman, berbagi kisah, dan juga berbagi renungan ya. Insya Allah membuat kita semakin kuat imannya, dan juga membuat kita semakin terbentengi akidah kita. Insya Allah. Mungkin bapak-bapak atau ibu sudah ada yang kenal nama saya ya. Nama saya Dondi Tan. Ada yang tahu Pak, Tan itu apa Pak? Nggak tahu ya? Tan itu marga. Nah, marga saya. Karena saya terlahir sebagai orang keturunan Tionghoa atau Cina, marga saya itu adalah Tan. Marga itu kalau dalam bahasa Cina, dialek Hokkien ya Pak ya, itu Se. Jadi saya Dondi Setan gitu Pak. Ya. Setan Pak, bukan seton Pak. Nah, alhamdulillah saya tidak bisa milih untuk lahir jadi orang keturunan Cina. Iya kan? Bapak-bapak Ibu ada yang bisa milih lahir jadi orang Jawa Timur, jadi orang Jawa? Tidak bisa ya? Jadi kita sama-sama sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah ditakdirkan, kita lahir jadi suku ras apa, umur berapa, rezekinya seberapa, kita semua sudah ditakar gitu ya. Nanti kita akan kembali kalau Subhanahu wa taala, kita tidak ditanya kamu suku atau ras apa. Kamu tidak ditanya kamu punya harta berapa. Betul? Yang ditanya apa? Pertama-tama siapa Robmu? Betul? Siapa nabimu? Betul? Buat apa nanti kita hidup di sini? Nah, itu yang nanti kita akan ditanya. Buat apa hartamu? Buat apa jasadmu? Buat apa umurmu? Gitu. Kan begitu yang ditanya. Jadi, suku dan ras yang berbeda-beda bukan berarti kita boleh mengolok-olok atau kita boleh menghina atau boleh merendahkan. Tidak ada ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbeda ras untuk kita saling mengenal dan juga untuk saling berkasih sayang. Alhamdulillah. Saya kembali ke Islamnya. Saya bukan pindah agama. Jadi saya juga dulu lahir Islam loh, ya. Nanti bilang kok Dondi mualaf apa dibilang dulunya Islam, oh dulu lahirnya Kristen. Nggak ada orang lahir Kristen, Pak. Ada orang yang bilang begitu kan, saya terlahir Kristen gitu. Nggak ada. Semua manusia lahir Muslim. Semua manusia lahir fitrah. Betul Pak? Bu? Betul ya? Saya jadi Kristen karena saya dikafirkan oleh orang tua saya gitu, ya. Setiap manusia yang lahir adalah fitrah. Dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani oleh orang tuanya. Nah, ketika dia mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, artinya dia tidak pindah agama, tapi dia sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, kembali menjadi Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam artinya berserah diri, Muslim artinya orang yang berislam. Itu yang paling sering saya sampaikan kepada orang-orang di luar Islam, supaya kadang mereka juga memahami konsep di dalam Islam itu tidak ada yang tidak logis gitu. Bahkan kalau saya berdiskusi dengan orang-orang yang ateis, saya menggunakan logika-logika yang simpel saja. Saya katakan kalau saya menjadi orang Islam, beribadah setiap hari, ternyata nanti saya mati, Tuhan tidak ada, saya ruginya apa? Enggak rugi kan? Ya sudah, saya sudah beribadah, saya mati, ternyata Tuhan tidak ada, saya enggak rugi. Tapi kalau orang ateis yang tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, ketika mati ternyata Tuhan ada, saya bilang kamu bakal nangis bombay dong kalau begitu ya. Dia akan menyesal dan minta akan dikembalikan menjadi Muslim. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang Kristen. Saya sering berdiskusi dengan mereka,
saya juga menggunakan logika yang sama. Pak, Bu, saya bilang gitu. Saya sebagai muslim sepanjang hidup saya misalnya atau sisa hidup saya beribadah, saya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi saya melakukan apa yang Yesus ajarkan di dalam kitab Bapak Ibu, di dalam kitab mereka. Ya, Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi. Terus ketika dicerita di kitab mereka dia dikafani, kita juga dikafani. Ketika saya mati, ternyata Yesus Tuhan misalnya. Saya ruginya apa? Saya sudah ngikutin, ketika saya mati ternyata Yesus Tuhan, saya nggak rugi. Tapi ketika orang Kristen, sisa hidup mereka, sepanjang hidup mereka, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ternyata ketika mereka mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Gimana? Lebih besar mana resikonya? Saya atau orang Kristen? Lebih besar orang Kristen, ya. Tetapi saya ngomongin Kristen sekarang ini, memang itu yang menjadi bidang kami. Saya bilang kami karena saya dan Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid yang berpusat di Surabaya, kami selain membina para mualaf atau orang-orang yang baru masuk Islam, kami juga menempuh perang pemikiran. Ya, perang pemikiran ini memang sengaja kami tujukan kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Kenapa? Karena Kristen memang menjadi agama yang agama misi, gitu ya. Agama misi itu artinya agama yang mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Nah, kalau Islam agama misi bukan, Pak, Bu? Kira-kira Islam agama misi bukan? Yang mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Ya? Iya. Iya, ya. Tapi ada bedanya nggak? Islam yang mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam dengan Kristen yang mengajak orang di luar Kristen untuk masuk Kristen, ada bedanya nggak? Beda, ya. Kalau di Islam kita diminta hanya untuk menyampaikan, walaupun hanya satu ayat, ya kan? Dan di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Kita di Islam juga mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau untuk yang saudara kita yang Kristen, itu memang mereka diperintahkan untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Perintahnya ada di dalam kitab mereka. Seperti ini perintahnya. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya mereka. Ya. Walaupun saya bisa membuktikan bahwa ayat itu tidak otentik atau tidak sahih, tetapi ayat itu yang dipakai oleh mereka untuk mengajak orang di luar agama mereka masuk agama mereka. Itu perintahnya mereka. Dan di Indonesia sebenarnya dari ke-6 agama yang diakui, memang agama Kristen yang paling banyak atau paling agresif melakukan upaya kristenisasi. Mungkin kalau di daerah sini ada nggak? Pernah kedengeran upaya-upaya pemurtatan gitu ada nggak tuh? 1-2 ya, nggak banyak ya. Tapi mungkin di daerah lain banyak. Di Malang Selatan saya dengar banyak, ya. Juga di daerah lain. Nah, ada peraturan di negara Republik Indonesia, yaitu keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Yang mengatur tentang pensiaran agama. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nah, jadi ada larangan untuk mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama tertentu. Ya, cara-caranya nanti disebutkan di dalam bab 3 pasal 4 itu disebutkan misalnya tidak boleh melakukan hal-hal misalnya dari rumah ke rumah misalnya, atau memberikan bantuan-bantuan, atau buku, pamflet, atau barang cetakan yang tujuannya untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama tertentu. Itu sudah ada aturannya. Aturan itu dulu sebelum dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, itu juga diprotes habis-habisan oleh kalangan mereka. Mereka berdalih bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan dalih itu mereka memprotes tidak mau mengikuti keputusan bersama dua menteri tersebut. Nah, tetapi pemerintah Indonesia pada waktu itu tetap mengeluarkan aturan tersebut, namun sanksinya nggak begitu jelas gitu. Sanksinya cuman akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlakunya ini apa juga nggak jelas gitu ya. Makanya mereka masih berani gitu melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang melakukan aksi-aksi tersebut? Tentunya kita juga tidak bisa melawan dengan kekerasan ya. Kalaupun bisa kita hanya usir atau paling banter kita serahkan ke petugas yang berwajib misalnya. Entah itu diproses atau tidak itu urusan belakang, tapi kita bisa usir. Tapi jangan sampai kita usir dengan misalnya apa? Gagang sapu misalnya. Ya, ibu-ibu misalnya kalau didatengin gitu, ibu udah tahu nih misionaris nih, ibu lari ke dapur ambil gagang sapu misalnya. Terus ibu usir pakai gagang sapu gitu. Nanti dikejar-kejar kalau ada yang foto, yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang barang cetakan, Bu? Hah? Yang pegang sapu gitu ya. Tetapi kalau kita bisa menguasai atau kita mengetahui ya akidah mereka, agama mereka, sejarahnya mereka, bisa-bisa kalau kita yang bicara sama mereka, bisa-bisa malah mereka yang masuk Islam. Nah, itu yang kami lakukan di dalam yayasan kami ya. Jadi kami sengaja, alhamdulillah saya juga diamanahkan menjadi ketua Litbang, sehingga saya diberi tugas untuk berdebat setahun 2 kali dengan pemuka agama Kristen, ya. Cuman belakangan ini susah saya nyari pendeta untuk debat ya, nggak gampang gitu. Pada nggak mau, nggak tahu kenapa saya. Ketika kita berdebat dengan para pendeta itu, yang kita targetkan atau tujuan kita itu bukan pendetanya. Pendeta yang mau berdebat dengan kita itu hanya sebagai sarana kita menyampaikan dakwah kita gitu. Itu hanya sarana kita menyampaikan argumen-argumen kita. Ya, dengan dokumen-dokumen yang saya punya, kami berharap bahwa yang menonton, baik yang menonton langsung atau yang menonton lewat media sosial, itu bisa mendapatkan pencerahan, baik yang muslim maupun yang belum muslim. Ya, saya nyebutnya yang belum muslim, insya Allah jadi muslim mereka. Gitu ya. Nah, sering kita melakukan upaya-upaya debat, tapi kita juga mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita dilarang berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Begitu kan? Jadi caranya paling baik bagaimana? Ya, kita yang harus mengundang mereka, kita menyediakan fasilitasnya, kita mengongkosi mereka, bahkan pulang juga kita amplopin gitu. Bukan amplop kosong loh, ada isinya loh ya. Nah, jadi kita gunakan sarana tersebut memang untuk sebagai bahan edukasi buat yang menonton gitu. Jadi kalau saya berdebat dengan pendeta, saya akan pegang kitab mereka sendiri, yang mana di dalam kitab mereka itu ada keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang tidak asli. Gimana Pak? Kalau Bapak saya kasih lihat Quran yang ada keterangan ayat ini tidak asli gitu, gimana rasanya Pak? Gimana tuh? Ya. Nah, saya punya kitab mereka. Ini kitab mereka sendiri nih. Kitab mereka sendiri ini di dalamnya tuh ada ayat-ayat, tetapi juga ada catatan kakinya gitu. Nah, saya mau minta tolong kesempatan buat Ustadz Sofi nih ya untuk baca ya. Boleh ya sekali-sekali ya. Sini saya bukain dulu. Sebentar. Di sini nih. Ini ayat yang saya tunjukkan ini nanti bisa dianggap sebagai satu-satunya bukti ya bahwa di dalam kitab mereka ada yang namanya ajaran atau doktrin Trinitas gitu. Pernah dengar Pak Trinitas? Pernah dengar? Ada yang bisa jelasin nggak Pak Trinitas? Wah, nanti kalau orang Islam yang jelasin Trinitas malah bingung ya, tahu dari mana gitu ya. Ibu-ibu pernah dengar Trinitas? Pernah ya? Trinitas itu mereka percaya bahwa Bapa itu Tuhan. Bapa itu untuk Tuhan yang Maha Esa, ya. Bapa itu Tuhan.
Putra atau Yesus itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Gitu. Paham nggak Pak? Hah? Paham? Ada yang ngangguk-ngangguk paham loh. Oh aduh, curiga jadinya nih. Ibu-ibu paham nggak Bu? Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Alhamdulillah nggak paham ya. Mendingan nggak paham. Kalau paham bingung nanti. Nanti lanjut lagi. Bapak itu Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham Bu? Mending minum obat bodrek gitu kali ya. Nah, saya mau tunjukkan sebuah ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas, gitu ya. Jadi mereka mengatakan kan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka Tuhan tiga-tiganya gitu. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Ya. Ini ada sebuah kitab namanya Kitab Suci Katolik. Ustaz, mohon maaf bisa tolong bacain. Ya, Kitab Suci Katolik ya. Ini ada tulisan apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap. Ini kasih dia. Oh. Ya, tahun 2009 kan? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak ada? Resmi. Ya. Percetakan Arnoldus ND. Ya. Ayat yang akan saya minta tolong Ustadz bacakan tadi saya bilang itu adalah satu-satunya ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitab ini ada ajaran Trinitas, gitu ya. Nah, ayatnya itu ada di surat 1 Yohanes 5 ayat 7. Minta tolong Ustaz dibacakan yang garis merah, tapi bacanya nggak usah pakai bismillah ya Ustaz ya. Iya. Nah. Iya. Iya kok. 7 nih, Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, ini yang dianggap sebagai doktrin Trinitas, ya. Terus, Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. nah, udah ya. Ayat ini ada keterangannya, catatan kakinya nih. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, keterangannya begini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang, Tat, yang karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu apa, Pak? Palsu. Oh. Terusun, Pak. Gimana? Ada catatan kaki, ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya, Pak, kalau punya kitab ini? Ada catatan begini. Ayat Bible ini bukan Bible yang biasa dibawa oleh orang-orang Kristen ke gereja, bukan. Bible ini khusus untuk calon-calon pastor, gitu. Ya. Kalau yang dibawa sama jemaat itu yang segini. Beda jauh kan tuh. Karena yang di sini tidak ada catatan kakinya. Gitu ya. Ini yang biasa dibawa oleh jemaat gereja yang biasanya bawa begini gitu. Ya. Jadi ketika sebuah kitab ada ayat yang dibilang pasti tidak asli, kan saya jadi bertanya, ini bisa nggak disebut sebagai kitab suci kalau begitu? Ya, kita Islam sudah akrab dengan Quran. Kita semuanya beriman bahwa Quran itu adalah murni firman Allah. Betul ya? Jadi kalau dengar suci, berarti yang di pikiran kita adalah tidak ada campur tangan manusia. Ya, walaupun Quran juga ditulis oleh manusia, ya, menjadi mushaf,
Tetapi yang dimaksud suci tidak ada campur tangan manusia itu adalah isinya atau kontennya. Kan gitu ya. Kontennya itu tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau tadi ini dikatakan apa? Ayat ini aslinya itu sebuah catatan di pinggir halaman. Yang tadinya catatan ini dinaikkan pangkat menjadi ayat gitu. Catatan ini bisa aja pemikiran agama atau tafsir yang dijadikan ayat. Nah, makanya tadi dibilang, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Dan itu tadi bukan satu-satunya ya, yang begitu ya. Itu baru salah satu dari sekian banyak begitu. Masih banyak yang begitu di sini. Cuman mungkin memang yang saya tunjukkan, yang saya minta tolong Ustaz tadi baca itu yang saya anggap bahwa itulah bukti satu-satunya ada ajaran Trinitas. Gitu ya. Makanya saya ketika mengetahui ada hal seperti ini, ketika saya masih Kristen, saya cari buktinya, dapat buktinya juga malah dari kalangan Kristen sendiri. Akhirnya saya tidak bisa menerima kitab ini sebagai kitab suci, barulah saya belajar agama-agama yang lain. Dan saya mendapatkan hidayah di dalam agama Islam. Saya memang juga harus berkorban, saya harus berpisah dengan keluarga saya, ya, karena mereka tidak mau mengikuti jejak saya. Walaupun akhirnya anak saya yang paling kecil masuk Islam, tetapi saya harus meninggalkan istri dan 2 anak yang lain. Ya, walaupun alhamdulillah saya menikah lagi dengan seorang muslimah, tetapi buat saya itu adalah sebuah keputusan yang saya anggap, walaupun saya anggap mahal, tapi itu adalah keputusan yang tepat gitu. Tepatnya kenapa? Karena saya bisa menemukan kebenaran. Yang saya maksud kebenaran di sini adalah bukan karena Islam itu mayoritas gitu, bukan. Ya. Bukan karena orang Islam itu ibadahnya teratur gitu, bukan juga. Bukan karena Islam itu mungkin yang paling menonjol gitu, bukan. Tetapi saya akhirnya bisa menerima Islam sebagai agama yang memang diciptakan atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, karena di dalam Islam tidak mengenal yang tadi saya katakan di awal, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku. Gitu ya. Dan juga tidak mengenal diskriminasi. Coba tadi kita lihat sholat Isya. Ada nggak orang yang sudah di soft depan, ketika ada orang yang terlambat, yang di depan bisa suruh mundur diganti di depan gitu, bisa nggak, Tat? Nggak bisa ya? Kalau gubernur yang datang boleh nggak, Pak? Tetap di belakang. Kalau presiden? Oh, tetap di belakang. Bener nih, Tat. Nanti kalau ada protokolnya gimana kalau ada protokol? Terlambat. Nah, jadi itu ya. Di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Kalau masalah pemerintahan oke, itu ada otoritas, ada wewenang, ada tanggung jawab. Tapi kalau masalah agama tidak dilihat jabatannya, tidak dilihat pangkatnya, tidak dilihat kaya miskinnya, semua sama. Yang paling bertawakal dia datang duluan, dia akan di sop depan, betul ya? Yang terlambat ya silakan di belakang. Itu satu. Yang kedua, saya menemukan sebuah hadis di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda ketika khutbah yang terakhir, ya, pada waktu haji wada. Seorang Arab tidak lebih baik daripada orang yang bukan Arab atau orang ajam. Seorang yang bukan Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Jadi yang orang bukan Arab ini kan bisa kita artikan mau kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, mata sipit, mata belok, ini bukan Arab gitu. Ya kan? Orang Arab tidak lebih baik dari bukan Arab, orang bukan Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tetapi yang ternyata yang terbaik dari mereka apanya? Takwanya. Masya Allah. Jadi saya menemukan kalimat seperti itu tuh buat saya tuh sangat mengena gitu ya. Itu belum ketika kita bicara kebenaran Quran dalam hal apa? Dalam hal sains. Kita sekarang hidup pada zaman sains. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa video call gitu ya, pakai WhatsApp. Coba kalau pada zaman Nabi, kita bisa memperlihatkan video call pada zaman Nabi.
Orang zaman dulu pasti akan bilang itu sihir gitu pasti. Betul ya. Tapi zaman sekarang kita udah biasa ya, terbiasa video call dengan WhatsApp udah bisa gitu. Itu karena juga ada kebenaran Quran di dalamnya. Kok bisa? Bagaimana orang bisa menciptakan teknologi sampai ke handphone, sampai ke video call kalau dia tidak menggunakan aljabar dan algoritma? Aljabar algoritmanya siapa yang menemukan? Orang Islam. Karena juga terpengaruh karena Quran. Masya Allah. Yang lain juga begitu. Masalah gunung, masalah laut, masalah embriologi, masalah botani dan sebagainya. Semua ternyata ada di dalam Quran. Yang telah disebutkan di dalam Quran kurang lebih ada 1000 ayat tentang sains. Dan ternyata hampir semua ya, kurang lebih 85% sudah terbukti benar. Yang belum terbukti benar atau terbukti salah itu insya Allah nanti akan terbukti benar. Entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, walau alam. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah mendapatkan atau terjaga iman dan akidah Islamnya, apa? Berarti kan kita tinggal menjaga seperti tadi Ustadz bacakan bahwa jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, kalau sebuah kitab Al-Quran yang sudah terbukti benar dalam hal apa saja dan masih relevan dengan zaman sekarang, apa yang mau diingkari gitu ya. Saya dulu sebagai orang di luar Islam melihat Quran, baca, ketika saya juga baca tafsirnya, saya baca asbabun nuzulnya, apalagi saya baca artikel-artikelnya, saya baru bisa mikir, kok yang begini kok nggak dipercaya sebagai firman Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, ketika saya bandingkan dengan kitab saya yang lama, di sini ada ayat yang tidak asli. Kok di Quran saya cari-cari kok nggak ada gitu. Saya cari artikel, saya cari tulisan, bahkan saya cari tuduhan-tuduhan orang. Rata-rata yang menuduh Quran bukan firman Tuhan itu adalah orang-orang orientalisme yang memang tujuannya ingin merusak Islam dari dalam. Atau orang-orang Islam liberal gitu malah. Ya. Saya cari nggak ada yang bisa, ya nggak ada yang berani ngomong bahwa di dalam Quran itu ada ayat yang tidak asli gitu. Kalau ini jelas yang menerbitkan kan lembaga yang memang berwenang menerbitkan Bible gitu. Saya juga cari Quran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang ada catatan kaki seperti ini gitu. Tidak ada, ya, tidak saya temukan. Jadi ketika kita pelajari lagi sejarah penyusunan mushaf Quran yang dimulai pada zaman sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu, dilanjutkan pada zaman sahabat Utsman bin Affan, itu semuanya melalui seleksi yang ketat. Dan ayat-ayat yang diterima oleh tim yang dipimpin oleh Said bin Sabit itu adalah ayat-ayat yang sudah semua orang pernah dengar. Ayat-ayat yang sudah dikatakan apa? Mutawatir gitu. Jadi Quran diturunkan dengan tradisi lisan karena orang sudah banyak yang menghafal. Jadi ketika seluruh mushaf Quran, baik itu yang di di seluruh dunia, hard copy maupun soft copy dimusnahkan gitu misalnya, bakal ada lagi nggak mushaf Quran? Ada lagi sebentar gitu ya. Dari mana? Dari hafalan hafiz Quran. Tapi kalau ini nih, semua Bible, ya, baik hard copy maupun soft copy yang di komputer atau di handphone misalnya, semua dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak ini? Nggak ada lagi. Ya, tidak akan ada lagi karena tidak ada orang yang bisa menghafal ini. Jangankan satu kitab, satu lembar juga nggak ada yang bisa hafal. Loh bener, jangankan satu lembar, satu halaman aja nggak ada yang bisa hafal. Itu ya. Nah, sekarang tujuan saya duduk di sini, saya ingin memberikan edukasi ya. Mohon maaf, ini bukan saya lebih pintar dari bapak-bapak atau ibu di sini. Saya hanya mungkin karena pernah di sana dan saya sudah familiar gitu ya dengan kitab ini. Saya ingin memberikan bahan buat bapak ibu supaya ketika bapak ibu menerima tamu misalnya yang tidak diundang,
yang mengajak Bapak Ibu untuk masuk agama mereka, Bapak Ibu sudah tahu isi kitab mereka tuh seperti apa. Itu tujuan kami sebenarnya. Kalau tadi saya sudah kasih tahu yang di sini, nah itu bonus. Itu nanti banyak sebenarnya bahan-bahan yang lain tentang ayat yang seperti itu. Tapi yang ingin saya beritahukan kepada Bapak Ibu itu, di dalam sini ini konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya dibandingkan dengan Islam itu bagaimana? Ya, dibandingkan dengan agama yang sebelumnya itu apa? Yahudi itu bagaimana? Ada persamaan nggak? Ada perbedaan nggak? Gitu. Ini yang ingin saya bagikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab orang Kristen itu mereka tulis dengan tulisan apa? Alkitab. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu di sini untuk tidak menyebut kitab ini dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Quran kita juga disebut Alkitab. Nama lain daripada Al-Quran kita juga Alkitab. Ya. Kemudian ada lagi nanti kitab mereka yang dicetak sengaja dengan tulisan seperti ini. Ditulisnya begini. Kitab suci Injil. Ya. Sengaja ditulis kitab suci Injil. Bahkan di sini yang disebut dengan Yesus Kristus, di sini ditulisnya dengan nama Isa Al-Masih. Betul ya? Isa Al-Masih. Ini buat apa gitu? Dibuat ini buat apa? Buat siapa gitu maksudnya. Nah, mereka mencetak ini itu memang ditujukan kepada orang Islam. Ini yang sering dibagi-bagi ke rumah-rumah orang Islam. Ya. Waktu itu ada beberapa video bukti bahwa mereka membagikan ini gitu. Jadi kalau untuk orang Islam, mereka mencetak buku yang istilah-istilahnya memang akrab dengan orang Islam. Injil, kemudian Isa Al-Masih, bahkan di sini ada kata Insya Allah ada. Ya, pernah nggak nonton video ada pendeta ngomong agama kami bukan agama Insya Allah gitu katanya. Jadi Allahnya tuh sengaja diolok-olok gitu. Ya, kurang ajar itu memang. Dia tidak tahu bahwa di dalam kitab dia ada tulisan Insya Allah di sini. Gitu. Bahkan saya punya kitab lagi, saya nggak bawa karena sudah rapuh ya. Cetakan tahun 1916 itu di dalamnya bisa ada kata Assalamualaikum, di dalamnya bisa ada kata masjid, di dalamnya bisa ada kata Ka'bah. Gitu. Tujuannya apa? Gitu. Tujuannya adalah untuk mendekati orang Islam. Dan di sini juga ada kata yang sering tiap hari kita sebut. Ada kata apa? Allah. Cuman kalau di sini tulisannya ALLAH ya. Nggak pakai tasdid, jadi kita bacanya Allah gitu di sini. Ya. Di sini juga kalau yang ini pakai nama Yesus, ini untuk orang Kristen, yang pakai Isa untuk orang Islam. Gitu. Nah, mereka selain membagi-bagikan ini, mereka juga melakukan misi-misi itu di tempat-tempat yang umum, ya. Mereka juga ceramah di tempat umum. Mereka juga masuk ke sekolah-sekolah. Mereka juga masuk ke rumah sakit, bahkan di militer, bahkan di pemerintahan, itu semua mereka masukin. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang Islam diusahakan ya Bu ya, diusahakan sebisa mungkin jangan mengirimkan anak-anak sekolah ke sekolah mereka. Juga kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, diusahakan sebisa mungkin jangan dimasukkan ke dalam rumah sakit mereka. Ya, di rumah sakit mereka itu biasanya kalau ada pasien yang bukan agama mereka itu misalnya sakaratul maut, itu anggota keluarga akan disuruh keluar, nggak boleh nungguin. Nanti akan masuk tim dari mereka. Ya, nanti simsalabim tiba-tiba pasien itu udah jadi Kristen, bisa begitu caranya, gitu. Belum lagi nanti di sekolah, sekolahnya juga bukan sekolah yang biasa-biasa aja gitu, sekolah bagus. Nanti ada sekolah luar biasa, begitu juga, ya. Saya sudah sering lah menerima tamu yang anaknya dimasukkan ke sekolah luar biasa Kristen, setelah sekian tahun belajar di situ, keluar-keluar sudah Kristen. Itu banyak. Jadi kalau
Kalau kita memang mau menjaga keluarga kita, ya kita jangan mengirimkan anggota keluarga kita ke lembaga-lembaga mereka gitu, ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu apa yang ada di dalam kitab mereka. Kitab orang Kristen yang tadi tulisannya Alkitab, kita sebutnya Bible aja ya, Bible. Pakai bahasa Inggris Pak ya, modern dikit lah gitu ya. Pakai bahasa Inggris Bible. Bible itu bahasa Inggris, bahasa Yunaninya Biblos, artinya kumpulan kitab-kitab gitulah. Di dalam kitab mereka itu ada dua bagian penting. Dua bagian ini namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Ini yang indeksnya warna hitam nih, indeks warna hitam. Ini yang disebut dengan Perjanjian Lama, ya. Tebelnya, komposisi tebelnya kira-kira begini. Yang lebih tebal ini adalah Perjanjian Lama. Yang lebih tipis ini disebut Perjanjian Baru, ya. Yang Perjanjian Lama ini asalnya dari mana gitu. Ternyata yang tebal ini, Perjanjian Lama ini, asalnya itu ternyata dari kitabnya orang Yahudi. Tuh, emang beda Yahudi sama Kristen? Beda. Lah kan kitabnya sama. Iya beda. Akidahnya berbeda, tapi mereka menggunakan satu kitab yang sama. Jadi kitabnya orang Yahudi dipakai oleh orang Kristen gitu. Ya. Jadi sebenarnya Kristen itu bisa dikatakan agama sempalannya Yahudi gitu. Tetapi sama Yahudi yang memang mereka bilang apa disebut dengan Yahudi rabbinik, itu mereka tidak mengakui Kristen sebagai agama yang monoteis gitu. Malah orang Yahudi itu mengatakan bahwa Islam yang murni monoteis. Nah, ya. Yang ini yang Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab ini. Ini kitabnya Yahudi. Namanya kitab Tanakh, ya. Tulisannya T-A-N-A-C-H, Tanakh. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani ini terdiri dari 3 kelompok kitab. Yang pertama kitab Torah, ya. Torah itu adalah 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nggak usah dihafalin, Mas. Kalau yang kedua itu kelompok kitab-kitab Nevi'im atau Nabi, ya. Nevi, Nabi. Ada kisah-kisah Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, dan sebagainya. Kelompok kitab yang ketiga itu adalah kitab-kitab Ketuvim atau surat-surat atau tulisan-tulisan. Termasuk tulisan nabi-nabi itu sendiri gitu. Ada kitab Mazmur. Kalau kita sering baca Zabur gitu ya. Nanti ada kitab Amsal misalnya. Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, dan sebagainya. Nah, ketiga kelompok kitab itu yang disusun menjadi satu itu yang disebut dengan kitab Tanakh, gitu ya. Kitab Tanakh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ketika orang-orang Yahudi hidup pada zaman Helenisme, ya. Ketika mereka hidup Helenisme di daerah Mediterania, Palestina, Mesir, Persia, Sumeria, sampai ke atas yang sekarang Turki, sampai ke Eropa Selatan, itu dulu memang dikuasai oleh bangsa Yunani yang punya budaya Helenisme. Helenisme ada yang tahu Helenisme? Helenisme ada yang tahu? Helenisme itu sistem kepercayaan orang Yunani yang percaya ada dewa paling tinggi, yang mana di bawahnya ada dewa-dewi yang lebih rendah di bawahnya, ya. Dewa Zeus ini bisa punya anak, dari manusia juga bisa punya anak, ya. Jadi ketika dewa Zeus punya anak dari manusia, anaknya ini disebut setengah manusia, setengah dewa, gitu. Ya, di dalam sini mereka mempercayai bahwa Yesus itu anaknya Maria yang hamil dari Roh Kudus, gitu. Ya. Yesus juga disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak konsepnya? Mirip, gitu. Cuman bedanya kalau di Yunani tidak ada konsep Trinitas.
Kalau Kristen ada konsep Trinitasnya, ngambil dari mana? Ngambil juga dari memang kepercayaan orang-orang yang sebelum mereka di situ. Di Babilonia ada Trinitas, Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti di Persia ada Trinitas, Ahura Mazda, Mitra, Ra. Gitu. Di Mesir ada Trinitas, Osiris, Isis, Horus. Di India juga ada Trinitas, Brahma, Wisnu, Siwa. Gitu. Nah, konsep Trinitasnya dan konsep Helenismenya digabungkan jadi Kristen. Gitu ya. Nah, Kristen ini menggunakan kitabnya orang Yahudi ini, setelah kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab ini. Yang disebut dengan kitab Septuaginta. Ya. Ini adalah kitab bahasa Yunani terjemahan dari kitab Tanakh. Kitab ini beredar ratusan tahun sampai pada awal-awal abad ketiga, keempat ini terjemahannya diresensi oleh orang-orang Kristen pada zaman itu gitu ya. Diresensi itu artinya terjemahannya dikritik atau dirubah-rubah gitu. Nah, ketika sudah dirubah-rubah, baru kitab ini dijadikan satu dengan kitab-kitabnya orang Kristen yang ditulis dari abad pertama hingga abad kedua. Kitab yang mana yang merah? Sebentar. Nah, ini kitabnya orang Kristen yang ditulis di pertengahan abad pertama hingga abad kedua. Ini ditempelkan di kitabnya orang Yahudi yang ini. Jadi ini yang jadi kitabnya orang Kristen gitu ya. Ini setelah diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, termasuk ke bahasa Indonesia, jadinya ini. Gitu. Nah, terus masalahnya apa? Masalahnya apa dengan Yahudi gitu, kalau dipakai kitabnya? Masalahnya adalah, di dalam kitabnya orang Kristen, ini mereka menganggap bahwa Yesus atau yang mereka tuhankan itu, Nabi Isa alaihissalam, itu sudah diramalkan di perjanjian lama gitu. Ya. Padahal kalau menurut orang Yahudi, tidak ada satupun nubuat atau ramalan buat Yesus di dalam kitab mereka. Jadi kalau orang Yahudi diberikan kitab yang terjemahan ini, disuruh baca, orang Yahudi mau nggak? Nggak bakal mau. Sama orang Yahudi ini akan dibuang ke tempat sampah gitu. Ya. Nah, sekarang kalau orang Yahudi mengatakan tidak ada nubuat untuk Yesus di dalam kitab yang ini, orang Kristen bilang ada. Kok bisa? Nggak bisa, karena tadi ayatnya terjemahannya dirubah-rubah, gitu ya. Saya bisa membuktikan terjemahan kata mana di surat mana, pasal berapa, ayat berapa, kata-katanya dirubah. Itu yang sering saya tantang kepada pendeta, supaya dia bisa membuktikan itu dirubah atau enggak. Saya bisa buktikan berubah. Sebelumnya apa, menjadi apa, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah seolah-olah untuk membenarkan akidahnya orang Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di sini. Itu ya tujuan mereka itu. Nah, sekarang konsep ketuhanannya sendiri bagaimana? Konsep ketuhanannya. Kalau konsep ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, itu ada di surat Bilangan pasal 23 ayat 19. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Mirip nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Mirip. Nanti ada lagi di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita juga mengenal dalam Islam ada 7 langit ya. Nanti di Ayub 9 ayat 32. Tuhan itu bukan manusia. Ada lagi nanti di Hosea 11 ayat 9. Juga Tuhan itu bukan manusia. Ada lagi nanti di Maliaki 3 ayat 6. Tuhan itu tidak berubah. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang ini, yang di kitab Yahudi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tiba-tiba Tuhan itu bisa jadi Yesus gitu. Ini kan sudah berbeda berarti konsepnya, ya. Konsep ketuhanannya sudah berbeda. Ketika masuk ke dalam agama Kristen,
Tuhan yang bukan manusia itu bisa jadi manusia. Dari mana? Kok bisa beda? Karena yang tadi ada konsep Helenisme. Ya, ada konsep yang diambil dari bangsa-bangsa sebelumnya. Karena orang-orang Yahudi memang pernah tinggal ratusan tahun di bawah budaya Helenisme. Itu yang terjadi. Nah, sekarang konsep keselamatannya bagaimana? Konsep keselamatannya, kalau kitabnya orang Yahudi, ini bicaranya tidak ada orang yang bisa menebus dosa orang lain. Sama nggak dengan di Islam, Pak? Sama, di Islam kita juga tidak mengenal ya, ada orang bisa menebus atau menanggung dosa orang lain. Yang berdosa itu yang mati gitu. Di kitab ini juga sama. Seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Ada di Ulangan 24 ayat 16. Diulang lagi nanti di kitab Yeskiel 18 ayat 20. Yang berdosa itu yang mati. Anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Nanti di Yesaya pasal 1 ayat 16, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikanlah orang kejam. Gitu. Mirip nggak dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Mirip. Diteruskan lagi, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara, firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti artinya apa? Cukup bertobat, dosanya diampuni. Sama nggak dengan di Islam? Insya Allah dosa kita sebanyak buih di lautan. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan yang berdosa itu, insya Allah kita diampuni nggak? Insya Allah diampuni, ya. Jadi konsep ketuhanannya sama dengan Islam, konsep keselamatannya sama dengan Islam. Konsep kenabiannya yang berbeda, gitu ya. Kalau orang Yahudi mengakui nabi hanya sampai Nabi Abraham, kita mengakui nabi sampai Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan buat orang Yahudi, mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW bukan dari bangsa mereka. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, cuman bukan untuk mereka gitu, untuk bangsa lain gitu, ya. Tapi mereka mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Nah, perbedaannya lagi dengan Kristen, orang Kristen menganggap Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan. Mesias itu artinya Al-Masih, ya. Jadi kalau Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Kristus dan Al-Masih itu artinya sama sebenarnya. Kalau di kalangan Yahudi, Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi ini maksudnya gimana? Seorang imam, seorang raja, seorang nabi, ketika mereka ditahbiskan, itu mereka diurapi dengan minyak, gitu ya. Minyaknya minyak yang mahal gitu. Itu bahasa Ibraninya Mesias. Gitu. Yesus yang dituhankan oleh Kristen itu juga dianggap sebagai Mesias yang dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Tapi ternyata sebenarnya ditolak. Orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena orang Kristen kan menganggap Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan orang Yahudi bilang Mesias itu murni manusia. Hasil hubungan badan manusia itu yang nanti jadi Mesias. Dan yang akan jadi Mesias itu harus keturunan dari Raja Daud. Kita kenal Nabi Daud alaihissalam. Melalui putranya Salomo, kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang namanya Mesias itu nanti menurut kitabnya orang Yahudi, itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Gitu. Sedangkan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen, diceritakan dia hamil oleh Roh Kudus. Dia punya ayah namanya Yusuf, tapi dia bukan anak kandung Yusuf gitu. Kalau bukan anak kandung, itu tidak bisa diakui sebagai keturunan Daud. Gitu. Ya, jadi kalau adopsi tidak diterima gitu oleh
Yahudi gitu. Untuk menentukan seseorang ini orang Yahudi atau bukan, itu diambil dari darah ibunya. Tapi untuk menentukan dia suku apa, itu diambil dari darah ayahnya, ya. Jadi karena Yesus di sini bukan anak kandung Yusuf, makanya orang Yahudi menolak. Itu bukan Mesias yang dijanjikan gitu. Nah, nanti di kitabnya orang Yahudi bilang lagi, Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh bumi itu sudah tidak ada orang mengangkat senjata gitu. Ya, atau tidak ada perang gitu. Nah, Yesus lahir masih ada perang nggak? Sampai sekarang aja masih ada ya. Di Gaza aja masih perang gitu. Nanti orang Yahudi bilang lagi, Mesias yang akan datang itu nanti akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Tuhan gitu. Zaman sekarang kita tahu masih ada orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi artinya mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena kitab ini sendiri yang mengatakan. Tetapi orang Kristen menulis kitab mereka, mencocok-cocokkan ayatnya dengan mengutip ayat dari sini, hampir 1000 ayat, mereka mengaku bahwa Yesus itulah Mesias gitu. Maka itu, walaupun kitabnya orang Yahudi dipakai oleh orang Kristen, tetapi tidak diakui oleh Yahudi bahwa ini sebagai agama yang monoteis gitu. Malah yang diakui sebagai monoteis adalah agama Islam. Ya. Pemuka Yahudi itu akan bilang kepada umatnya, jemaatnya, bahwa ketika mereka pergi ke suatu tempat dan tidak menemukan sinagog, tempat ibadah mereka, itu mereka boleh masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Ya, kenapa? Karena masjid buat orang Yahudi itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi orang Yahudi tidak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena buat mereka gereja adalah tempat menyembah berhala. Ini yang ngomong rabi mereka sendiri loh, ya. Yang saya ingat itu Rabi Maimonides yang mengatakan begitu. Yang hidup kira-kira abad 9 abad 10. Jadi antara agama Yahudi, Kristen dan Islam itu memang boleh dikatakan kalau mau ditarik garis benang merahnya itu memang ada akidah yang antara Yahudi dan Islam itu yang sama. Tetapi ketika masuk ke dalam Kristen, akidahnya berbeda. Gitu ya. Konsep ketuhanannya sama, konsep keselamatannya sama, konsep Mesiasnya yang beda antara Yahudi, Kristen dan Islam. Kita juga mengenal Nabi Isa sebagai Al-Masih. Tetapi kita tidak mengenal konsep Al-Masih di dalam Islam itu sebagai yang diurapi seperti konsepnya Yahudi untuk raja, imam, dan nabi, gitu ya. Di Islam kita memahami bahwa Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengusap gitu. Menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, membangkitkan orang mati juga dengan mengusap gitu. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya. Maka ketika kita hubungkan dengan hidayah dan di dalam Quran kita sudah banyak membaca tentang kisah Bani Israel, bagaimana mereka memberontak, bagaimana mereka membelot, dan bagaimana orang-orang Nasrani yang membelokkan ajaran nabi-nabi mereka. Kita harusnya bisa bersyukur, ya. Kita harus sangat-sangat bersyukur bahwa iman kita adalah iman yang tidak ternilai, nih apa harganya, tidak bisa dibeli dengan berapapun, ya. Beberapa bulan yang lalu di awal tahun saya pernah ke rumahnya nih, tim saya nih, Erik namanya nih, rumahnya di Ciranjang, Bandung. Di Ciranjang itu dari satu gereja ke gereja lain tuh bisa sambil ngeliat gitu, bisa dadah-dadahan gitu, karena saking banyaknya gereja di kampung dia, ya, di Ciranjang itu. Keluarga Erik itu ayah ibunya masih Kristen waktu itu, ya. Qadarullah ibunya nonton video saya di YouTube. Nah, setelah berapa kali nonton, ibunya pengen ketemu dengan saya. Ya, akhirnya ngomong dengan Erik, akhirnya saya dan Erik datang ke rumah ibunya. Ngobrol dengan ibunya. Saya cuma bawa Bible yang ini nih, Pak. Saya cuma bawa Bible yang tipis ini, yang kecil. Cuman yang perjanjian baru aja. Saya bacakan ayat-ayat di sini. Akhirnya karena ibunya masih punya nalar yang sehat, akhirnya ibunya mengakui bahwa iya ya, kalau begitu Yesus bukan Tuhan ya, gitu.
Karena banyak ayat-ayat yang jelas gitu. Iya ya, Yesus bukan Tuhan. Tapi ketika saya ajak ibunya Erik untuk masuk Islam, jawabnya apa, Pak? Jawabnya apa, Bu? Nanti ya, kalau saya masuk Islam sekarang, saudara saya akan begini katanya. Ini maksudnya apa kalau begini? Banyak ngomong gitu, banyak Ngomong. mungkin mencerca gitu ya, atau mencaci maki gitulah. Karena ibunya pernah cerita, dia dulu pernah sakit, rambutnya rontok, dia masuk gereja pakai kerudung, dibully sama teman-teman gerejanya. Oh, ada teroris datang katanya. Sampai begitu katanya. Ya. Jadi ketika saya ajak masuk Islam dia nggak mau, ya akhirnya karena kita tidak ada paksaan, saya pulang, kemudian saya keluar kota yang lain. Ketika saya di kota Majalengka, itu beda 4 hari saya dapat kabar dari Erik, ibunya sudah berpulang. Gimana? Padahal ibunya sudah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi ketika diajak masuk Islam, karena pertimbangan keluarga yang takut diomelin, takut dimarahin, takut disindir, takut dibully, tidak mau bersyahadat. Ya, itulah mahalnya hidayah. Ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa mensyahadatkan pamannya. Nah, ini kita siapa gitu? Ya, jadi memang hidayah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-An'am ayat 125 disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk menerima Islam, Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang itu dadanya lapang ya, untuk apa? Untuk menerima Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang tersesat, orang itu akan dibuat dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Bayangkan. Jadi orang yang memang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk tersesat, dibiarkan dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ya, itulah bahwa hidayah itu memang kalau dibilang mahal kurang tepat kayaknya ya. Tidak ternilai ya harusnya ya. Karena tidak bisa diukur dengan harta benda, tidak bisa diukur dengan materi gitu. Ya. Materi kita seperti tadi Ustadz bilang mungkin berkilo-kilo emas tidak akan kita bawa ke liang kubur, ya kan? Tidak akan kita masukkan ke dalam kubur kita gitu. Kalau dimasukkan dalam kubur yang ada malah dibongkar ya sama orang lain ya nanti ya. Nah, jadi ya mau nggak mau memang kita nanti akan meninggalkan dunia ini tanpa bawa apa-apa kecuali bawa iman. Ya. Jadi ketika kita sekarang sudah mengetahui akidahnya saudara kita yang Kristen, kitabnya mereka, sejarahnya mereka, mosok kita masih bisa dimurtadkan gitu sama mereka. Mereka memang menggunakan cara-cara yang sangat menarik gitu ya. Mereka nanti akan mengajarkan begini, Bapak Ibu ini orang-orang yang sudah berdosa, ya. Karena berdosa, dia bilang nanti gini, tidak ada kan orang yang tidak berdosa, semua orang pasti berdosa gitu kan. Makanya mereka akan mengatakan, dosa itulah yang bisa ditebus oleh Yesus gitu. Nah, sekarang kalau orang Yahudi bilang, orang lain tidak bisa menebus dosa yang lain, ketika di Kristen kok bisa ada ajaran Yesus menebus dosa manusia gitu. Dari mana gitu? Apakah kalau kita baca itu ajarannya Yesus gitu? Ternyata bukan. Ternyata kalau kita baca dengan seksama, Yesus di dalam kitabnya orang Kristen tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya. Tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Terus dari mana ajaran Kristen? Ternyata itu diajarkan oleh orang yang bernama Paulus. Nah, pernah dengar Paulus, Pak? Bukan Paulus tukang kredit itu, bukan ya. Ini Paulus yang di dalam kitab orang Kristen, itu dia juga orang Yahudi gitu. Nah, dia menulis banyak surat. Jadi di Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen, ada 27 surat, separuh daripada 27 surat itu adalah tulisannya Paulus gitu. Walaupun dari 13 surat Paulus itu sekarang diperdebatkan bahwa yang benar-benar ditulis oleh Paulus itu hanya 7, tetapi itulah yang membentuk kekristenan gitu. Di dalam tulisan-tulisan yang disebut dengan surat-surat Paulus itu,
mengajarkan bahwa setiap manusia keturunan Adam itu sudah mewarisi dosa. Jadi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap manusia. Loh, warisan kok dosa gitu ya. Orang mau warisan tanah, mobil gitu ya. Ini kalau ajarannya mereka bilang dosa itu sudah diwariskan ke semua manusia. Jadi karena manusia itu sudah berdosa, dia tidak bisa kembali bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran mereka. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu gitu. Di kitab mereka. Di Matius 5:17 dikatakan misalnya, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya Yesus masih mengikuti hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota. Iota itu huruf Ibrani yang paling kecil ya dalam hukum Taurat dihilangkan. Lebih mudah langit dan bumi hancur gitu. Jadi Yesus masih mengikuti hukum Taurat. Dan Yesus diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen bahwa dia bilang, jikalau kamu bangsa Israel tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau anak kecil konotasinya apa, Dad? Kalau anak kecil konotasinya apa? Polos gitu ya, tanpa dosa gitulah. Dikatakan begitu, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Tetapi yang Paulus bilang, kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak selamat. Berarti ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus gitu. Nah, yang sekarang dilakukan oleh orang Kristen, mereka menyembah Yesus, tapi mereka mengikuti Paulus gitu. Ya, ini perbedaan-perbedaannya. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda, konsep Mesiasnya beda ya antara Yahudi dan Islam dibandingkan dengan Kristen. Kalau konsep kenabian itu beda cerita lagi. Yahudi memang tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan dipahami dengan baik sehingga kita bisa menanamkan keimanan kita lebih kuat lagi, sehingga kita bisa membentengi akidah kita, bisa membentengi akidah keluarga kita, bisa membentengi akidah saudara-saudara kita dari upaya-upaya pemurtatan. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya dan sesudahnya saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasul-Nya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada host. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke host ini atau host ini nih? Tafadhal. Tanya jawab ya. Tanya jawab boleh? Ya. Silakan. Jamaah sekalian, alhamdulillah, semoga penjelasan dari Kodonditan ini sedikit banyak ya bisa kita terima, walaupun saya sendiri juga agak bingung kok, karena ini memang pelajaran khusus ya, dan saya harapkan banyak generasi muda kita untuk belajar ya seperti Kodondi, karena beliau ini harus ada generasi penerusnya, harus ada kader-kader mudanya, agar kemudian bisa mengkonter ya namanya kristenisasi, misionaris dan sebagainya itu. Dan saya harapkan Kodondi bisa mencetak kader-kader muda, ya, yang kemudian bisa menggantikan antum Kodondi. Jamaah sekalian, ini dari panitia ada sesi tanya jawab.
silakan, hanya dibatasi sekedar 3 saja. Dari penanya, ya mungkin 2 dari laki ya, perempuannya 1. Seperti hukum waris ya, laki 2 bagian, perempuannya 1. Monggo, ya, monggo Mas. Maju-maju aja. Untuk yang perempuan bisa ditulis saja ya kalau ada. Saya bacakan nanti. Ini ya. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih pada host yang telah mempersilahkan saya untuk maju. Ini saya manggilnya Ustadz atau Koh. Koh aja, Koh. Koh, Jangan ya. panggil saya Ustadz. Ya, yang saya tanyakan ini terkait mungkin ranah pendidikan, yang mungkin hubungannya sama pendidikan. Nggak jauh-jauh kok sama yang ini kok, insya Allah. Saya bacakan pengantarnya sebentar ya. Ini kan terkait problematika pendidikan Islam di era zaman sekarang engkau, yakni zaman 5.0 ya, yang dimana seluruh tindakan atau kegiatan kita sudah bergantung dengan teknologi. Yang dimana dengan itu terdapat problematika yakni minimnya pendidikan literasi terkait ilmu pelajaran agama Islam dan ilmu digitalisasi. Nah, oleh karena itu sekarang ada banyak ditemukan hal-hal yang negatif di era sekarang, seperti kurangnya nilai moral dalam berakhlak, baik itu secara nyata ataupun maya, seperti toleransi dengan budaya non-muslim yang berlebihan, dan dengan banyaknya konten-konten non-islami di sosmed. Ya, karena pentingnya pendidikan di era digital ini bukan hanya dari lembaga pendidik seperti sekolah atau lingkungan teman, tetapi juga peran aktif orang tua dalam mendidik anak. Karena madrasah pertama seorang anak adalah orang tua. Ini langsung pertanyaannya ya. Yang pertama, apa hal yang harus dipersiapkan seorang muslim dan muslimah atau untuk calon orang tua ataupun orang tua sebagai awal pendidik Islam di lingkup keluarga ya, dalam berumah tangga di era digital sekarang? Atau mungkin adakah tips dan saran dari Koh Dendi pribadi untuk mengayomi keluarga supaya tetap diberikan petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya terhindar dari fitnah dunia berupa misi-misi kristenisasi ataupun bahkan sekularisasi yang dimana bisa sampai menjadikan orang ateis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelihatannya pertanyaannya kok rumit banget kayaknya. Tapi saya akan coba jawab ya. Ya, sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua, tentunya kita nanti harus membekali, selain diri kita sendiri juga membekali anak-anak kita, ya. Membekali anak-anak kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Ya. Saya sudah sering sekali terima tamu dari keluarga muslim, anaknya mau murtad, bahkan anaknya sudah murtad, atau sepasang suami istri yang suaminya atau istrinya sudah murtad. Sering. Yang bisa saya katakan adalah, oke, ini ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada keputusan bersama 2 menteri. Tetapi masing-masing agama itu kan juga punya hak masing-masing, ya. Setiap agama berhak mengatakan agamanya yang benar gitu. Yang lain salah gitu. Nggak apa-apa. Kita juga berhak mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, yang lain salah. Kita harus berani ngomong begitu gitu. Jangan pakai tawar-menawar gitu, ya. Tapi ketika nanti ada upaya-upaya bahkan dari kalangan Islam sendiri yang berusaha untuk melemahkan akidah kita, itu juga bisa terjadi. Contoh misalnya, nikah beda agama. Betul kan? Banyak nggak sekarang nikah beda agama? Banyak, ribuan, ya. Yang waktu itu saya pernah nonton dengar atau baca, ada penyelenggara yang di Semarang, dia sudah bisa menyelenggarakan sampai 1.200 pasangan beda agama. Itu juga harus menjadi perhatian yang khusus gitu ya. Karena dari pernikahan itu nanti orang bisa ketarik masuk ke dalam agama mereka. Saya beritahukan, ke-6 agama ini melarang beda agama, melarang nikah beda agama. Negara juga melarang nikah beda agama. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Ke-6-6-nya agama yang di Indonesia juga melarang nikah beda agama. Termasuk Kristen dan Katolik sekalipun gitu.
Di kitab mereka itu ada ayat yang bunyinya begini. Ini saya bacakan supaya Bapak Ibu juga paham ya. Jadi supaya jangan mudah percaya ketika orang Kristen bilang, "Oh, boleh kok nikah beda agama," gitu. Sebentar nih. Karena di selain kitab ini nanti ada tafsirnya lagi nih. Surat 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini ayat kalau dibaca tafsirnya ada program aplikasi namanya tafsiran gitu. Kalau dibaca ayat ini tafsirnya bacanya apa? Bahwa orang Kristen itu tidak boleh berteman dengan orang selain Kristen, tidak boleh bermitra usaha, tidak boleh masuk dalam golongan rahasia, tidak boleh berkencan, apalagi menikah. Itu tafsir resminya mereka loh. Tafsir namanya full life namanya. Orang Kristen boleh mengenal orang di luar Kristen hanya untuk menyampaikan kasih Kristus gitu. Jadi boleh kenal orang di luar Kristen hanya untuk menarik mereka masuk Kristen. Tapi berteman aja nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, berkencan nggak boleh, apalagi menikah. Nah, maksud saya kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam, juga harus punya pegangan gitu. Kita juga tidak boleh mudah terpengaruh oleh agama-agama di luar Islam yang mengatasnamakan toleransi. Nah, ya, kita sering kan dengar toleransi kan? Tapi toleransi itu bukan nikah beda agama, itu bukan toleransi gitu. Masih banyak orang yang bilang toleransi itu termasuk nikah beda agama. Nikah beda agama itu bukan toleransi. Toleransi itu artinya membiarkan, ya. Tidak melarang, tidak mengganggu, tidak mencegah. Itu namanya toleransi. Contoh misalnya gereja punya izin resmi, punya izin yang valid, sah gitu. Mereka beribadah, kita nggak boleh ganggu. Itu namanya toleransi. Bukan karena apa namanya, nanti ada yang bilang, kan ahlul kitab boleh dinikahi gitu kan. Baca Quran ditulisnya begitu misalnya. Terus boleh nikah sama Kristen. Ntar dulu gitu. Yang dimaksud dengan ahlul kitab itu apa gitu. Ahlul kitab itu adalah yang disebut dengan orang-orang yang pernah menerima kitab sebelumnya. Siapa yang pernah menerima kitab sebelumnya? Cuma Bani Israel gitu. Iya kan? Taurat, Zabur, Injil. Sedangkan Kristen yang sekarang, entah itu Katolik, Protestan, Ortodok, apakah mereka orang-orang Israel, Bani Israel? Orang-orang yang di negara Israel sekarang aja itu darahnya aja udah nggak murni orang Israel, apalagi yang Kristen atau Katolik. Nah, Kristen dan Katolik ini secara nasab tidak sampai ke Bani Israel gitu. Kalau nasabnya tidak sampai, apakah mereka bisa disebut sebagai ahlul kitab? Berarti itu bukan ahlul kitab yang dimaksud Quran gitu maksudnya. Ya. Nanti orang akan banyak pakai istilah seperti itu. Memang masih ada ulama-ulama Islam yang membolehkan nikah dengan orang Kristen dengan alasan akidahnya masih sama dengan yang tertulis di dalam Quran. Maksudnya akidahnya orang Nasrani gitu maksudnya. Tetapi kalau saya kembalikan, yang dimaksud ahlul kitab di dalam Quran itu kan Bani Israel. Bukan Bani yang lain gitu. Kalau Bani Israel disebut ahlul kitab, berarti orang di luar Bani Israel bukan ahlul kitab. Gitu ya. Jadi ya makanya kita memang harus menanamkan pendidikan yang sebaik-baiknya bahwa di dalam Islam itu kalau masalah akidah jangan ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Kita diajarkan bertoleransi, tapi bukan bertoleransi dalam akidah. Toleransinya dalam hal ibadah gitu. Ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Ya, yang kedua, kok Doni yang milih kok? Yang mana kok? Oh, saya yang milih. Ya. Ini tadi yang kedua yang ini kayaknya. Ya, pakai peci silakan. Langsung pertanyaannya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya karena tadi pertanyaan yang rumitnya sudah disampaikan, saya ingin bertanya yang sederhana aja. Kan di dalam Kristen kan katanya kalau percaya Yesus sebagai Tuhan atau yang dipercaya oleh orang Kristen,
Kan Yesus mengampuni dosa-dosa orang Kristen semuanya gitu ya. Nah, pertanyaan saya kenapa kok masih banyak orang Kristen yang sangat berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk mengkristenkan orang lain. Nah, ini apa sebenarnya tujuannya dan apa yang dikejar? Apakah ada balasan tertentu? Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tadi kan di awal saya juga mengatakan bahwa memang ada perintahnya di sini. Ya. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam surat-surat yang lain ada ayat-ayat yang seolah-olah kalimatnya itu begini. Kalian harus mencari jiwa gitu katanya. Mencari jiwa itu artinya mencari orang untuk masuk ke dalam sini, untuk diselamatkan gitu. Ya, judulnya sih untuk diselamatkan. Tetapi kalau kita sebagai outsider nih, ya sebagai orang luar nih, ya. Paulus di sini mengatakan bahwa Yesus itu disalib di atas kayu salib, itu sudah membatalkan hukum Taurat gitu. Sedangkan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Makanya orang-orang non-Yahudi tidak perlu sunat gitu. Kalau hukum Taurat kan macam-macam, ada sunat, ada puasa, ada perpuluhan, macam-macam lah ya untuk tradisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bahkan boleh dikatakan lebih ketat daripada kita. Ya, sama kalau mereka berjamaah juga dipisah begini nih. Laki-laki perempuan yang bukan mahram juga nggak boleh bersentuhan. Bahkan lebih keras. Kalau sampai kejadian apa ya, itu hukumannya rajam gitu. Ya, kalau di kita rajam sudah dimansuk. Nah, tetapi orang Kristen bilang hukum Tauratnya orang Israel itu sudah dibatalkan, ajarannya Paulus. Tetapi makanya mereka tidak perlu sunat. Semua makanan halal katanya. Ya. Cuman dibilang semua makanan halal, mereka anggap termasuk babi gitu. Jadi babi boleh dimakan. Jadi sebagian besar orang Kristen memang boleh makan babi oleh pemuka agamanya. Nanti ada sebagian kecil-kecil Kristen yang tidak makan babi gitu. Kalau sunatnya nggak perlu, makan babinya boleh. Tapi perpuluhannya jalan terus gitu. Berarti ada sebagian yang dibuang, ada sebagian yang dipilih. Berarti kan pilih-pilih kalau begitu kan. Dan juga di dalam Kristen juga tidak seragam, tidak semuanya sama gitu. Ya. Akidahnya juga tidak semua sama, ibadahnya juga tidak semua sama, apalagi juga denominasinya apalagi jauh lebih banyak. Kalau ditanya, mengapa mereka masih mengajak-ajak orang masuk Islam? Ya memang perintahnya juga ada. Nanti kalau secara ekonomi ya itu pikir sendiri aja lah gitu. Ya. Silakan yang lain. Saya satu dari Ahwat. Hah? Dari Ahwat ada yang mau tanya? Enggak ada. Oh ada. Cek satu. Oh, Masih banyak nggak yang mau bertanya? Hah? Cukup 3, maksimal 3. Waduh, mohon maaf yang udah tunjuk tangan dibatasi ya. Coba dibacain. baik, ini pertanyaan dari Ahwat ya. Untuk orang Kristen yang terpaksa bergaul dengan orang Islam, misal karena kerja, sekolah, atau menjabat atau menjadi pejabat pemerintah, apakah mereka harus menyembunyikan kekristenan mereka? Contoh, Menteri Nadiem Makarim. Semua orang Indonesia tentu mengira Mendikbud Nadiem Makarim adalah Muslim karena melihat nama dan wajahnya yang seperti Arab. Bagaimana pendapat kau? Ya, kalau buat mereka, menurut saya, mereka tidak perlu menyembunyikan identitas agamanya. Tidak perlu. Kita juga tahu kan Kapolri juga Nasrani kan? Ya, nggak perlu. Buat kita biasa-biasa aja. Ya, makanya kita umat Islam ketika ada pemilu, ya kita harus cari yang Muslim. Mosok kita Muslim cari pemimpin yang non Muslim kan nggak lucu gitu.
Nanti ada omongan-omongan gitu ya, omongan-omongan. Oke, ini muslim tapi korupsi. Ini ada non muslim, ini nggak korupsi. Akan lebih baik yang nggak korupsi gitu. Itu hanyalah kalimat-kalimat atau narasi-narasi kita untuk memilih orang yang non muslim. Biar bagaimanapun, non muslim tetap yang lebih baik untuk memimpin muslim. Yang muslim maksud saya ya. Jadi jangan kita terpancing dengan omongan-omongan yang mencoba mengarahkan kita untuk tidak tetap istilahnya memilih yang non muslim gitu. Oke. Kalau seperti kasus begitu sebenarnya nggak perlu juga gitu menyembunyikan identitas agamanya. Emangnya kalau dia nggak menyembunyikan juga kita mau ngapain gitu? Kan kita juga nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Nggak perlu juga. Kita juga tidak perlu menyembunyikan identitas kita ketika kita mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang atasan kita atau mungkin yang pemiliknya beragama Nasrani. Nggak perlu juga gitu. Tapi masih ada nggak? Nah ini pertanyaan. Masih ada nggak perusahaan yang milih karyawannya berdasarkan agama? Masih ada nggak? Masih ada ya. Oh kalau bukan agama ini mereka nggak mau. Sebenarnya sih mungkin peraturan pemerintah mungkin tidak terlalu bagaimana. Tapi kalau ada praktek-praktek begitu ya di Indonesia mungkin masih belum terlalu tegas lah ya. Tapi masih ada. Ya. Bahkan kita tahu kalau Natal misalnya. Nah kalau Natal gimana? Mentang-mentang pemiliknya Kristen, anak buahnya harus pakai atribut Natal gitu. Gimana? Ya sebenarnya sih buat karyawan memang serba salah. Kalau nggak diikutin takut dipecat, diikutin bagaimana gitu kan. Ya sebenarnya ya itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk menegur pemilik perusahaan itu. Harusnya begitu, harus ada yang menyuarakan gitu ke Pemda untuk membuat aturan bahwa perusahaan yang mempekerjakan orang yang lain beragama tidak boleh memaksakan atribut atau budaya kepada karyawan yang beda agama gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Bu ya. Baik, alhamdulillah cukup. Baik, saya serahkan kembali kepada tim saya.